Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Perkenalkan, saya Nimade Alisya Putri Apsari, NIM 190856181 dari Prodi Informatika Fakultas MIPA Universitas Udayana. Pada video kali ini saya akan membuat video tentang tugas yang diberikan pada mata kuliah keamanan jaringan. Sebenarnya ini bukan tugas tapi adalah UTS. Jadi di sini langsung saja ke soal yang diberikan oleh dosennya adalah soalnya adalah ambil sebagian nama Anda untuk memproses satu blok plain text. Key yang digunakan adalah Dewa Bayu. Jika ukuran nama dan key kurang dari kebutuhan algoritma, dilakukan duplikasi sampai dengan jumlah bit yang benar. Gunakan informasi tersebut untuk menjawab soal pertanyaan berikut. Soal pertama di sini ada temukan L1 dan R1 atau hasil dari round 1 menggunakan algoritma DES. Dari ketiga soal ini saya akan membaginya dalam dua bagian video yang berbeda, atau mungkin nanti disatukan, mungkin videonya agak lama, tapi saat ini saya akan membahas soal nomor 1 dahulu, karena soal nomor 2 dan 3-nya adalah berhubungan dengan algoritma AES. Jadi kita langsung saja ke algoritma DES. Jadi data encryption standar atau DES adalah algoritma kriptografi simetris yang beroperasi pada 64 bit. Secara singkatnya, DES memiliki skema global dari algoritma DES ini adalah blok plain text dipermutasi dengan matriks permutasi awal atau matriks IP. Kemudian yang kedua ada hasil permutasi awal dilakukan proses enchippering sebanyak 16 kali, dan setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda. Kunci internal ini didapatkan dari kunci eksternal atau key aslinya yang panjangnya 64 bit. Kemudian proses ketiga ada hasil enchippering tadi, kemudian dipermutasi dengan matriks permutasi balikan atau inverse dari initial permutation atau IP. Jadi karena di sini pada soal saya hanya diminta untuk membuat L1 dan R1, maka tidak usah diulang sebanyak 16 kali, karena L1 dan R1 dapat dicari dengan cara yang akan saya jelaskan berikut ini. Jadi ini adalah algoritma penyelesaian algoritma DES. Jadi di sini terdapat step-step yang bisa diikuti nantinya sebagai acuan dari cara mengenkripsi menggunakan proses DES ini. Di sini sesuai soal yang diminta, jadi plain text-nya adalah nama saya sebanyak 64 bit atau 8 karakter. Di sini saya menuliskan nama Alisya PH, kemudian saya convert ke bentuk heksadesimal, kemudian di sini ada key-nya sesuai soal yang diminta, yaitu Dewa Bayu, yaitu nama dosen saya, dan saya convert juga ke dalam heksadesimal. Kemudian saya juga mengkonvertnya ke dalam bentuk biner terlebih dahulu, karena ini diperlukan pada proses-proses berikutnya. Masuk ke langkah pertama dalam DES. Pertama-tama kita ambil dulu plain text-nya dalam biner tadi. Kemudian kita melakukan substitusi permutasi terhadap plain text ini dengan tabel IP atau initial permutation, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Bagaimana cara permutasi substitusinya? Singkatnya gini, kita akan misalkan di sini ada kotak 58, karena ini panjangnya 64 bit, kita cari bit ke 58. Apakah bit ke 58 itu nilainya 0 atau 1? Ya, kita dapatkan ini kan 8, tinggal kita kali aja. Di sini saya udah kelompokkan soalnya menjadi 88. Ini 8 pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan angka 58 tuh terdapat di sini. Kemudian masuk ke ditulis di sini
kemudian seterusnya sampai begitu sampai misalkan nih semua tabel IP ini sudah disubstitusi. Ambillah contoh misalkan ini 2. Jadi kita cari bit kedua dan posisikan dia di tempat ke-8. Nih bit kedua adalah 1. Bit ke-8 di sini adalah 1, begitu. Begitu seterusnya sampai ketemu semuanya. Kemudian masuk ke langkah kedua, hasil dari substitusi permutasi tadi kita akan bagi menjadi bagian kiri dan kanan masing-masing sepanjang 32 bit. Di sini karena tadi saya menulisnya memang sudah atas bawah gini, jadi tinggal melabelin saja. Yang atas ini adalah L1 dan yang bawah maksud saya L0 dan yang bawah R0. Lanjut ke langkah ketiga, kita akan membangkitkan kunci eksternal. Maksudnya tipe ini membangkitkan kunci internal dengan lewat kunci eksternalnya. Jadi di sini key-nya yang tadi key Dewa Bayu itu kita akan bangkitkan kuncinya. Kuncinya nanti diketik dalam biner dulu supaya memudahkan proses-proses selanjutnya dan dikelompokkan menjadi 8 bit per sectionnya. Kemudian pada langkah selanjutnya kita akan mensubstitusi permutasi lagi key yang tadi dengan tabel PC1. Tabel-tabel yang ada di sini, tabel-tabel substitusi permutasi ini semua sudah memang ketentuan dari algoritma DES tersebut. Jadi di sini didapatkan sama caranya seperti tadi, kita akan mensubstitusi permutasi. Misalkan di sini kita cari saja yang gampang. Ini pada baris kedua kolom 1 kita disuruh substitusi dengan 1 bit pertama yaitu 0. Di sini memasukkan 0. Kemudian ada bit 58 yaitu 1, kita cari aja bit ke-58-nya di sini di mana. Sama sampai ini bit keempat dalam key kita masukkan ke paling terakhir. Bit keempatnya adalah 4. Maksud saya 0. Maka kita taruh di akhir. Kunci ini tabel PC1 ini sudah dibuat sedemikian rupa agar mengubah banyak bit yang tadinya K ini berjumlah 64 bit menjadi 56 bit dan akan didapatkan kunci internalnya. Lanjut ke langkah kelima, hasil dari permutasi yang tadi kita akan bagi lagi menjadi bagian kiri dan kanan yang diberi nama C0 dan kanan D0 masing-masing sepanjang 28 bit karena tadi kan jumlahnya 56 dibagi 2. Kemudian kita akan masuk ke langkah ke-6, yaitu setelah mendapatkan C0 dan D0, sekarang kita membuat 16 blok CN dan DN yang setiap bloknya berasal dari CN-1 dan DN-1. Selanjutnya kedua bagian digeser ke kiri atau left shift sepanjang 1 atau 2 bit tergantung pada tiap putarannya. Jadi di sini sudah ada tabel yang menentukan seberapa banyak putaran ke kiri yang akan dilakukan. Misalkan pada ronde 1 kita memutar sebanyak 1 kali. Kemudian pada ronde 2 1 kali, ronde 3 2 kali sesuai aturan yang tersebut. Operasi pergeseran ini bersifat wrapping atau round shift. Lanjut saja supaya dapat dimengerti. Jadi di sini tabel kita akan memutar, karena kita akan mencari C1 dan D1, kita akan memutar C0 dan D0 terhadap round 1 ini. Pada round 1 kita hanya akan memutar 1 kali ke kiri. Jadi dari sini ini ada 0 yang di sini, kita akan putar ke sini dan angka-angka di depannya akan bergeser ke kiri. Seperti ini. Jadi di sini ada 0-nya 7 kali, kemudian 0 yang tadi di depan sudah pindah ke belakang, yang tadinya cuma ada 2 0 di belakang, sekarang ada 3 0. Begitu pula pada D0-nya. Lanjut ke langkah 7, kita akan melakukan proses substitusi permutasi lagi terhadap hasil dari C1 dan D1. C1 D1 ini terhadap
PC2, tabel PC2. Kemudian bit yang tadinya ada 56 ini kita akan persempit lagi dengan permutasi PC2 ini sehingga menjadi 48 bit yang hasilnya adalah sekian. Kita ambil contoh, ini di sini ada bit ke-14. Misal ini kan satu ininya ada 8, jadi bit ke-14 itu ada di mana letaknya. Ini 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1. Kita masukkan 1, kemudian 17 ada berapa? Sini 0, kemudian selanjutnya sampai ke 32. Kemudian lanjut ke langkah ke-8. Sekarang kita akan memproses bagian plain text-nya. Setiap blok plain text mengalami 16 kali putaran encipering. Setiap putaran encipering merupakan jaringan Vestel yang secara matematis dinyatakan sebagai berikut, yaitu LI sama dengan RI-1, RI sama dengan LI-1 XOR fungsi RI-1 dan KI. Untuk menghitung fungsi F, pertama-tama kita akan memperluas blok R1 dari 32 bit menjadi 48 bit dengan menggunakan tabel yang mengulang beberapa bit dari R1. Tabel ini dikenal sebagai fungsi E atau ekspansi. Kemudian di sini kita akan memperlebar blok yang ada pada R0 ini. Di sini terdapat 32 bit. Kemudian diperlebar dengan tabel ekspansi ini yang tadinya hanya berukuran 4 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4 kali 8 kita perlebar dengan 4 kali 16. Tabel ini diperlebar dengan ini angka-angka yang sebenarnya di sini secara bisa dilihat di sini berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 32, dan angka tabel dan kolom yang ada di sini adalah hasil dari sebelah kirinya yang ditambah 1, sementara tabel kolom di sebelah kirinya adalah tabel sebelah kanan yang dikurangi 1. Kemudian dilakukan substitusi tersebut sehingga mendapatkan ER0 sebagai berikut. Kemudian lanjut ke langkah 9, kita akan menghitung F RI-1 KI yang merupakan hasil dari XOR dari RI-1 dan KI. Jadi di sini kita masukkan nilai KI-nya yang udah didapatkan tadi, kemudian R0-nya juga dimasukkan, kemudian kita XOR saja. Berikut adalah hasil XOR-nya. Lanjut ke langkah 10, hasil dari XOR tadi akan ditulis dulu, dan selanjutnya menggunakan setiap 6 bit hasil dari K1 XOR E. Kemudian kita akan menggunakan setiap 6 bit dari hasil K XOR E R0 untuk menjadi alamat tabel yang dinamakan Xbox. Setiap kelompok 6 bit yang akan memberikan alamat pada masing-masing Xbox yang berbeda. Jika ditulis secara sistematis, kita akan memiliki Xbox sepanjang dari S1B1 sampai S8B8. Untuk tabel Xbox-nya sendiri sudah ditentukan oleh algoritma DES sendiri yang bisa dilihat sebagai berikut. Jadi tabel S1, S2-nya seperti ini, S3, S4 semuanya memiliki nilai berbeda. Bagaimana penggunaannya? Jadi penggunaannya adalah dengan mengambil nilai B1 tadi yang kita sudah tahu. Di sini kita mengambil 6 bit pertama pada B1 yaitu 101100. Kemudian bagaimana cara penggunaan dalam Xbox-nya? Di sini kan sudah kita masukin tabel-tabel Xbox-nya. Di sini kita akan membagi 6 bit ini ke dalam 2 bagian. Kemudian bagaimana penggunaan Xbox itu sendiri? Jadi penggunaannya adalah kita harus membagi dulu 6 bit ini ke dalam 2 bagian. Bagian pertama adalah bit
pertama dan bit terakhir ini adalah bagian pertama, dan 4 bit di tengah ini adalah bagian kedua. Jadi penggunaannya adalah untuk bagian pertama, yaitu bit pertama dan bit terakhir, digunakan untuk menentukan baris mana yang merupakan akan yang dipilih. Di sini kita dapatkan 1 dan 0. 1 dan 0 itu dalam heksa adalah 2. Maka kita akan memilih baris kedua. Kemudian untuk kolom mana yang dipilih, kita akan memilih dari bagian kedua, yaitu bagian yang 4 bit di tengah ini. Karena nilainya adalah 0110, maka ketika dikonvert menjadi desimal, dia akan bernilai 6. Maka kita akan memilih kolom 6. Kemudian pertemuan dari baris dan kolom tersebut diambil dan dikonvert menjadi biner lagi. 2 dikonvert menjadi biner adalah 0011 atau 10. Kemudian semuanya akan dicari dengan tabel Xbox masing-masing, dengan tabel bit masing-masing, tabel blok masing-masing juga. Di sini kita udah cari dari S1 B1 sampai S8 B8. Kemudian lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita melakukan permutasi lagi dengan function P atau tabel P ini. Hasil dari perhitungan Xbox tadi, kita akan melakukan permutasi dengan tabel P ini. Sama saja caranya seperti permutasi sebelumnya. Kemudian akan didapatkan hasil FR0K1 yang hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian setelah didapatkan hasil dari FR0K1, itu kita akan XOR-kan dengan L0, dan maka akan didapatkan hasil dari R1. Hasil dari R1 ini adalah yang diminta soal. Sekarang kita akan mencari bagaimana cara mencari L1. Jadi dalam putaran selanjutnya kita akan mendapatkan L2 sama dengan R1 dan menghitung R2 sama dengan L1 XOR FR1 K2 dan seterusnya selama 16 putaran. Jadi setelah kita lakukan perhitungan tersebut, secara logika kita akan mendapatkan L1 sama dengan R0. Maka dengan perhitungan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa L1 adalah nilai R0 yang sudah ada pada awal soal tadi, yaitu hasilnya sebagai berikut. Dengan R1 hasilnya 0011 1101 1010 1010 1111 1111 1100 0111 0010. Kemudian L1 0000 0000 0000 0000 1001 0110 0000 1000. Untuk soal nomor 2 dan nomor 3 saya akan melanjutkan pada video bagian kedua. Terima kasih. Halo, ini merupakan bagian kedua dari video sebelumnya atau sambungan dari video sebelumnya, yaitu tentang UTS keamanan jaringan. Jadi di sini saya akan melanjutkan ke soal kedua dan ketiga. Jadi soal kedua dan ketiga ini adalah bertemakan algoritma AES. Pada soal kedua saya diminta untuk mencari RON Q1 sampai RON Q10, dan soal ketiga saya akan disuruh menemukan hasil dari RON 1 menggunakan algoritma AES. Jadi untuk key dan plain text-nya di sini, sebelumnya saya sudah pernah membuat video tentang AES sendiri di channel ini. Link videonya sebagai berikut, atau saya akan cantumkan pada pada caption di bawah ini. Jadi di sini plain text-nya adalah Alicia Putri Hapsa.
kemudian key-nya adalah Dewa Bayu. Kemudian kita masukkan plain text dan key-nya ke dalam tabel yang sudah disediakan yang ukurannya 4x4 atau 16, karena AES ini di sini kita menggunakan AES yang 128 bit. Kemudian kita akan convert yang tadi, kita akan convert karakter-karakter tadi menjadi dalam bentuk heksadesimal. Kemudian kita masuk saja langsung ke soal pencarian soal nomor 2, yaitu mencari case schedule sampai round 10. Di sini saya akan mencontohkannya pada mencari case schedule round 1 round key pertama saja. Jadi di sini pertama-tama kita harus memilih dulu untuk mengisi kolom pertama pada round key pertama. Ini kita harus memilih satu kolom sebelah kiri dari kolom yang akan kita isi. Di sini saya melabeli kolom yang akan saya isi yaitu dengan W1. Maka kita select dulu W-1, kemudian kita dari W-1 ini angka 42, 41, 59 dan 55 ini kita lakukan perputaran, atau bisa dilihat di sini 42 akan diputar ke bawah dan angka-angka di bawahnya akan naik. Hasilnya adalah 41, 59, 55, kemudian 42-nya di bawah. Lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu hasil dari word tadi kita akan substitusi ke dalam tabel subsbyte. Tabel subsbyte ini sudah terdapat banyak di internet dan memang untuk mengerjakan case schedule untuk AES ini. Jadi kita cari misalkan 41, 4, kemudian 1, 83 seperti itu, kemudian 59 misalkan 5 dengan ininya 9 CB begitu. Kita lakukan terhadap 4 baris tersebut dan tulis hasilnya di sini. Kemudian setelah itu kita akan XOR-kan tabel W-4 dengan hasil substitusi tadi dengan kemudian di XOR lagi dengan tabel RCON. Tabel RCON ini juga merupakan sudah ketentuan dari algoritma AES tersebut. Kemudian setelah kita XOR-kan akan ketemu jawaban C6, 8E, AB, 6D. Kemudian kita akan hasil tadi sudah mewakili sudah menjadi hasil dari kolom pertama pada round K pertama. Kemudian untuk mencari baris kedua sampai ke 4-nya kita akan melakukan proses yang lebih mudah daripada mencari kolom pertama ini, dengan cara hasil dari kolom pertama round K ini kita akan kali dengan W-4, karena di sini W-1-nya W-1 atau yang kita cari sekarang adalah kolom kedua, maka W-4-nya adalah 4 kolom sebelah kiri dari W-1 ini. Ini W-1, W-2, W-3, W-4. Kemudian tinggal di XOR saja. Kemudian akan ketemu nilai untuk W1-nya. Kemudian untuk kolom kedua dan ketiga caranya sama, karena di sini WI-nya di sini sekarang W-4-nya WI-4-nya adalah maju lagi di sebelah sini. Kemudian kita cari terus sampai kolom keempat. Kemudian di sini sudah ditemukan untuk keempat kolom dari case round key pertama. Untuk mencari round key setelahnya dilakukan dengan cara yang sama, yaitu 3 cara dulu untuk 3 step untuk kolom pertama. Kemudian untuk 3 kolom selanjutnya caranya lebih mudah, yaitu mengeksorkan dengan W-1-nya dengan W-4-nya. Untuk untuk kolom pertamanya dicari dengan pertama-tama root word dulu,
kemudian baru substitusi dengan subbytes, kemudian dieksorkan dengan W-4 dan tabel Ercon. Kemudian untuk soal nomor 2 ini sudah saya temukan hasilnya, yaitu sebagai berikut. Dari K sampai kemudian R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 sampai dengan R10. Berikut adalah nilai-nilainya. Kemudian kita akan masuk ke proses untuk mencari soal nomor 3. Pertama-tama kita lihat dulu soal nomor 3 itu adalah temukan hasil Ronke menggunakan algoritma AES. Jadi ini adalah yang akan dienkripsi. Tapi di sini saya disuruh cuma mencari round satunya saja. Jadi prosesnya akan diulangi sekali saja. Tidak seperti pencarian case schedule ini. Jadi proses pertamanya di sini secara ininya dulu. Jadi plain text di-XOR dulu dengan shipper key atau penambahan round key pertama yang dinamakan dengan initial round. Kemudian setelah initial round ini baru masuk ke proses yang lumayan sulit atau kebutuh ketelitian yang sangat tinggi, yaitu 4 step, yaitu subbytes, shift row, mix column yang paling harus banyak memerlukan waktu, kemudian add round key. Ini kita lakukan sebanyak 9 round, sampai nanti di final round kita akan melakukan 3 step saja. Tapi karena di sini soalnya adalah mencari 1 round saja, maka saya akan menjelaskan tentang 4 step ini saja satu kali. Jadi di sini pertama-tama kita initial round, yaitu masukkan plain text dan key, dan kemudian kita XOR dan hasilnya pada tabel hijau ini. Kemudian lanjut setelah initial round kita akan mulai masuk ke pencarian round 1. Jadi proses pertama pada pencarian round 1 itu adalah dengan substitusi. Hampir sama seperti pencarian case schedule tadi, cuma nanti yang membedakan itu pada mix column, dan tadi kita tidak perlu root word dulu. Di sini ke-16 blok ini akan kita substitusi ke dalam tabel subbytes ini, dan hasilnya adalah sebagai berikut pada tabel pink. Kemudian masuk ke proses kedua, yaitu shift row, yaitu kita akan memutar blok ini masing-masing per baris dengan ketentuan baris pertama 0 byte, baris kedua putar 1 byte, kemudian baris ketiga putar 2 byte, kemudian baris keempat putar 3 byte. Maksudnya apa putar 0 bytes itu? Jadi dapat dilihat di sini perbedaannya. Pada baris pertama kita putar 0 byte, yang berarti akan tetap. Kemudian pada baris kedua kita putar 1 byte ke arah kiri, berarti 01 ini akan berpindah ke belakang, dan hasilnya adalah sebagai berikut. 63 nya maju, F0 nya maju, 82 nya maju, kemudian 01 nya di belakang. Kemudian yang pada baris ketiga putar 2 byte, yaitu jadi di 72 ini akan berpindah, digeser 2 kali, yaitu ke arah belakang 2 kali. Jadi hasilnya adalah 72 yang ini malah maju, kemudian 67 nya maju, kemudian 01 nya ke belakang, 72 nya juga ke belakang sini. Kemudian putar 3 byte, itu adalah pergeseran ke kiri sebanyak 3 kali, dan hasilnya sebagai berikut. Kita lanjut ke dalam part mix column, langkah mix column. Di sini adalah di sini kita akan mengalihkan secara kali matriks, yaitu baris kali kolom. Jadi baris 02, 03, 01, 01 ini kita akan kali dengan 6B, 63, 72, FA. Untuk
mengalikannya sebenarnya lebih gampang kalau memakai biner. Jadi di sini saya udah menyiapkan juga tabel binernya. Bagaimana perkaliannya, bagaimana juga aturannya kita akan lihat pada slide berikut. Jadi di sini terdapat angka-angka yang sebenarnya kalau dilihat saja sebenarnya sangat pusing, tapi jika mengerti kita akan sangat asik untuk mencarinya. Jadi kita masukkan dulu 02 kali 6B, kemudian diXOR dengan 03 dikali 63, diXOR dengan 01 kali 72, diXOR dengan 01 kali FA. Kemudian kita akan hilangkan pada sama dengan kedua ini, kita akan hilangkan 01-nya karena itu sama saja mengalihkannya dengan dirinya sendiri. Kemudian kita akan mengalihkan dalam bentuk binernya. Kemudian kita udah ubah nih 6B jadi bentuk biner, terus 63 dalam bentuk biner, 72 juga sudah dalam bentuk biner, FA juga sudah dalam bentuk biner. Kemudian kita masuk ke aturan yang XX ini. Jadi di sini dalam aturannya kita ubah setiap 01 kita ubah 1, setiap 02 kita ubah jadi X, 03 kita ubah jadi X plus 1. Jadi di sini kan 02 kita ubah jadi X. Kemudian apa maksudnya X pangkat 7, X pangkat 6 di sini? Di sini adalah sudah ada 7 bit. 7 bilangan biner ini kan sebenarnya kalau segini nih 2 pangkat 7 gitu. Soalnya ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Kemudian kita akan kali dengan nih misalkan di sini adalah 1, maka ini adalah 2 pangkat 7. Makanya kita tulis X pangkat 7. Pangkat berapa dia? Kalau misalkan di sini nilainya 1 kita tulis. Kalau misalkan nilainya kayak ini kan 5 nih, kita nggak tulis. Habis itu terus begitu sampai kita substitusi ke bawahnya. Kemudian kita masukkan nih yang 03 kita masukkan X plus 1. Kemudian hasil-hasil dari X ini kita hitung, X kali X pangkat 7 kan X pangkat 8, semuanya seperti itu akan dikali-kali sampai hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian ada operasi khusus jika ada X pangkat 8, yaitu dengan membaginya sehingga hasilnya menjadi sebagai berikut dan hasil akhirnya seperti ini. Kemudian hasil biner ini kita ubah lagi ke dalam bentuk heksadesimal, yaitu hasilnya A1. Maka sudah dapatkan hasil mix kolom untuk baris pertama kali kolom yang sudah dimasukkan ke sini. Ini adalah hasil mix kolom setelah dikalikan semuanya. Kemudian masuk ke tahap terakhir dalam proses enkripsi ini. Ada proses add round key adalah dengan mengalihkan dengan round key pertama yang sudah dicari tadi. Jadi hasil mix kolom diXOR dengan round key 1, maka hasilnya sebagai berikut. Maka hasilnya ini akan dinamakan dengan round 2. Ya, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada terbata-bata atau salah kata, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat dimengerti dan membantu teman-teman yang sedang mencari tutorial tentang AES maupun DES. Baik, sekian saja. Terima kasih sudah menonton.